Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulasria, NPM 711, mata kuliah konseling format khusus. Di sini saya ingin mempresentasikan materi bab 3, yaitu layanan konsultasi. Definisinya adalah layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konsulti yang memperoleh wawasan, pemahaman, cara-cara untuk dilakukan untuk menangani permasalahan terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya konsultasi ini secara perorangan, dan konsultasi ini formatnya adalah tatap muka antara konselor dengan konsulti, dan konsultasi ini dilaksanakan di mana saja dalam kesempatan, dan konsultasi ini bisa di rumah, bisa di sekolah, privat, ataupun di mana saja. Tentu itu disetujui oleh klien atau konsulti, dan dimanapun tempat konsultasi, di sini harus suasananya harus rileks dan kondusif. Kenapa seperti itu? Karena agar konsultasi ini bisa berjalan dengan lancar. Tujuan khusus konsultasi adalah kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan berupa wawasan, pemahaman, dan cara untuk bertindak dalam suasana permasalahan yaitu pihak ketiga, yaitu fungsi pemahaman. Dan kemampuan sendiri ini akan melakukan sesuatu sebagai bentuk langsung dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga, yaitu fungsi pengentasan. Tujuan umum dari konsultasi agar konsultasi dengan kemampuan sendiri dapat menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan ini setidaknya sebagian adalah tanggung jawab dari konsulti. Komponen yang pertama adalah konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Selain keahliannya, konselor melakukan layanan konseling. Salah satunya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini, konselor mempraktekkan teknik-teknik layanan konsultasi secara simultan, yaitu secara bersamaan. Setelah itu, ada yang namanya prinsip atau asas konseling, serta jika diperlukan akan menggunakan kegiatan pendukung konseling. Yang kedua ada konsulti. Konsulti adalah individu yang dimana meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi permasalahan dari pihak ketiga, yang setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti belum mampu untuk menangani permasalahan dari pihak ketiga.
adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak yang permasalahannya itu dipersoalkan oleh konsulti. Konsulti merasa permasalahan itu harus segera diselesaikan karena menurut konsulti setidaknya ia ikut dalam pengentasan itu atau penyelesaian itu. Catatannya adalah pihak ketiga ini harus segera dilibatkan dalam layanan konsultasi terkait langsung dalam konsulti atau apa benar permasalahan yang disebutkan oleh konsulti, dan tanpa ada pihak ketiga atau secara spesifik ya itu tidak bisa diselenggarakan. Yaitu misalkan gini, seorang guru itu merasa dia kurang percaya diri, ya kan, dia merasa kurang percaya diri, dan si peserta didiknya itu atau muridnya itu ada yang bercanda, ada yang ngobrol sendiri, maksudnya kurang memperhatikan lah, ibaratkan kayak gitu. Nah, dia bercerita kepada konselor. Nah, di sini pihak ketiganya itu nggak kelihatan atau tidak spesifik. Nah, itu namanya bukan layanan konsultasi, tapi itu adalah konseling perorangan. Jadi di sini konsulti itu siapa sih gitu kan? Konsulti ini misalkan guru, terus orang tua, terus misalnya kakak, terus juga misalkan pihak perusahaan gitu kan. Nah, pihak ketiganya itu siapa? Misalkan siswa, terus anak, terus adik, atau karyawan. Nah, tadi kan udah tahu siapa konsultinya, siapa pihak ketiganya, dan aku kasih contoh permasalahannya. Misalkan ibu dan anak. Nah, anaknya itu bercerita kepada ibunya, "Bu, aku gimana ya? Aduh, perasaan aku udah ngerjain tugas deh, atau belajar aku tuh sulit banget, Bu. Gimana ya?" Nah, ibu itu kan biasanya kurang bisa memahami anaknya untuk gimana ya cara ngatasin masalah belajarnya itu gitu. Biasanya ibu itu pasti akan misalnya ya udah belajar dulu apa yang sudah dipelajari, atau misalnya yang sebisanya aja lah gitu. Nah, abis itu si ibu ini, si konsultinya ini bercerita ke konselor. Nah, konselornya itu menjelaskan, oh begini ya, menjelaskan permasalahannya. Setelah itu baru cari solusinya gimana biar si anak itu yang tadinya sulit belajar bisa bangkit lagi untuk bisa belajar lagi. Selanjutnya yaitu adalah D, yaitu asas. Yang pertama adalah etika dasar konseling. Etika dasar konseling ini ada 3, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien. Dan asas kerahasiaan ini adalah kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut diri dan masalah mereka itu harus terjaga oleh konselor atau konsultan. Dan asas kesukarelaannya ini adalah konsulti itu diharapkan sukarela untuk datang ke konselor untuk membicarakan atau mendiskusikan atau mengemukakan permasalahan yang ada pada pihak ketiga, permasalahannya itu apa, dan mengungkapkan juga permasalahan yang ada pada konsulti itu. Dalam keputusan yang diambil oleh klien, yaitu dalam konsultasi, konsulti itu dibebaskan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggapnya tepat. Dan sebagai konselor atau konsultan itu harus bisa
menghargai. Konselor tidak bisa membantah apa yang konsulti pengambilan keputusan itu, karena dalam konsultan itu tidak ada yang namanya untuk bisa mengatur keputusan yang sudah dibuat gitu. Ketika keputusan itu sudah diambil oleh klien dengan tepat, hal apa yang harus dilakukan oleh konselor atau konsultan, yaitu konsulti diajak untuk melihat ke depan dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ketika mengambil keputusan itu, dan hal-hal apa yang positifnya ketika mengambil keputusan dan hal-hal negatifnya ketika mengambil keputusan itu, dan apa yang terjadi ketika keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan, terus tidak mulus, dan juga tidak jadi keputusan itu kenapa bisa menghambat dalam keputusan begitu. Yang kedua adalah kemandirian. Konsulti itu benar-benar harus mandiri dengan keputusannya itu, dan konsulti diharapkan bisa memahami keputusan tahap-tahap kemandirian itu. Yang pertama ada memahami dan menerima diri secara positif. Jadi analisis atau diskusi yang telah diselenggarakan itu dalam proses konseling itu berjalan dengan lancar atau tercapai. Yang kedua ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif dan positif. Dapat dicapai dalam konsultasi ini termasuk unsur-unsur lingkungan dalam permasalahan pihak ketiga serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang C adalah mengambil keputusan secara positif dan tepat. Maksudnya adalah konsulti atau klien diharapkan dapat mengambil keputusan secara positif dalam konsultasi. Keputusan yang diambil ini maksudnya adalah apa yang dikehendak yang dilakukan konsulti terhadap pihak ketiga dan permasalahannya itu. D. Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, yaitu adalah konsulti atau klien selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan keputusannya itu, dan keputusan itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan berani mengambil resiko atas dilaksanakan keputusan itu. Ketika sudah mengambil keputusan itu harus benar-benar tanggung jawab, nanti kedepannya gimana, terus resikonya apa ketika mengambil keputusan itu. Dan yang terakhir adalah mewujudkan diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut, yaitu konsulti atau klien benar-benar mampu berdiri sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, mengatasi permasalahan yang dihadapi, memenuhi kebutuhan yang dikehendaki. Yang ketiga adalah asas-asas lain, yaitu asas kegiatan, asas kekinian, kenormatifan, kedinamisan, keterpaduan, ahli tangan, keahlian, tutur handayani. Itu adalah pelayanan atau pelaksanaan dalam layanan konsultasi, yaitu kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan konsultasi terfokus pada kondisi diri dari konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga atau beserta permasalahannya. Selanjutnya adalah E, yaitu pendekatan strategis dan teknik. Yang pertama adalah pendekatan. Perbedaan antara layanan konseling perorangan dengan layanan konsultasi. Perbedaannya adalah kalau layanan konseling perorangan, permasalahannya itu langsung diutarakan kepada konselor. Tapi kalau layanan konsultasi, pihak ketiga ini menceritakan kepada konsulti, contohnya misalkan guru gitu. Nah, guru tersebut akan berkonsultasi lagi kepada konselor bagaimana cara penyelesaiannya. Apa yang harus dikembangkan oleh konsulti untuk melakukan layanan konsultasi, yaitu ada WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Yang pertama adalah wawasan, yaitu
konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga. Contohnya diri dari pihak ketiga tuh individunya kayak gimana, terus yang kedua adalah lingkungannya dan permasalahannya pihak ketiga itu kayak gimana gitu. Hal-hal yang terkait dengan pihak ketiga. Yang kedua adalah pengetahuan. Konsulti harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik gitu. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu konsulti memerlukan sejumlah keterampilan yang secara spesifik yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang D adalah nilai. Nilai-nilai konsulti ini harus ada nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana konsulti ini memandang pihak ketiga, dan nilai-nilai sosial juga moral, itu hubungan antara individunya, bagaimana hubungan diri dengan hubungan pihak ketiga dengan lingkungannya seperti apa, dan nilai hukum dan nilai moral juga spiritual. Dan ini nilainya itu adalah khusus untuk berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Yang terakhir adalah yaitu sikap. Sikap ini memberikan warna efektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga. Dengan nilai dan sikap bisa diharapkan dapat terbentuk hubungan yang kondusif dan konsulti juga pihak ketiga. Yang kedua adalah warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi, yaitu warna konseling perorangan ini seringkali tidak bisa dihindarkan, yaitu lebih spesifiknya lagi, sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Apa sih yang perlu dibenahi gitu kan? Nah, bahwa permasalahan yang timbul dari pihak ketiga ini ada kalanya justru berpangkal atau diterbelakangi oleh kondisi WPKNS. Nah, yang tadi yang dijelaskan WPKNS itu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikapnya itu bagaimana, dia baik atau tidak gitu kan. Apabila WPKNS ini konsulti itu terbenahi secara tepat, dan boleh jadi penanganannya itu terhadap pihak ketiga ini yang semulanya tadi konsulti itu bermasalah, itu tidak perlu dilakukan lagi gitu. Jadi dalam keadaan seperti ini, layanan yang sedianya dimaksudkan sebagai layanan konsultasi dalam kenyataannya berlangsung sebagai layanan konseling perorangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik. Teknik ini dibagi dua menjadi teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum yaitu tindakan yang dilakukan konsultan untuk mengembangkan proses konseling yaitu atau konsultasi. Dan teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, terus mengatur posisi duduk, mengerjakan penstrukturan khususnya layanan konsultasi, dan mengadakan analisis juga diskusi tentang permasalahan dari yang dihadapi, juga sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Dan di dalam keseluruhan proses itu digunakan teknik-teknik yang membangun hubungan. Contohnya ajakan berbicara, 3M. 3M ini adalah mendengar, memahami, dan merespon. Juga ada refleksi, pertanyaan terbuka, penyimpulan dan penafsiran, keruntutan, konfrontasi, suasana diam, juga transferensi dan kontratraferensi, dan teknik eksperiensial dan asosiasi bebas. Yang B yaitu teknik khusus. Teknik khusus ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku dari si konsulti khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik ini juga merumuskan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai oleh konsulti dalam bentuk tingkah laku yang nyata. Pengembangan ini tingkah laku itu sendiri sampai penungguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak,
dan jika perlu itu ada ahli tangan kasus. Pengubahan tingkah laku itu meliputi pemberian informasi dan contohnya, dan latihan khusus yaitu penanganan, desensitisasi, juga sensitisasi yang lain, dan juga kursi kosong, pemainan peran atau dialog, juga keluguan. Selanjutnya nomor 4 yaitu penguasaan teknik konsulti. Konsulti bertindak sebagai konselor dan pihak ketiga menjadi kliennya atau konsulti. Dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh konsulti adalah diterapkan pada pihak ketiga, yaitu aplikasi alat-alat pendidikan 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon. Juga pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana, dan pemberian nasihat secara tepat. Semua keterampilan itu berguna untuk meletakkan dasar hubungan dan membangun interaksi yang kondusif dan produktif antara konsulti dan pihak ketiga, juga mengubah tingkah laku pihak ketiga. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah strategi BMB3. BMB3 ini mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, dan bertanggung jawab, juga bertindak berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya yang keenam itu adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor juga konsulti. Dan kapan dimanapun konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Selanjutnya yang ketujuh yaitu keterkaitan, yaitu ada dua, keterkaitan jenis layanan dan keterkaitan kegiatan pendukung. Keterkaitan jenis layanan ini itu pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih. Dan kalau keterkaitan kegiatan pendukung ini itu ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan. Jadi yang pertama ini adalah aplikasi instrumentasi. Hasil aplikasi ini seringkali diperolehkan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga yang masalahnya dibahas dalam konsultasi. Yang kedua adalah himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi, yaitu masalah yang dialami pihak ketiga. Juga mungkin telah tersedia dalam kehimpunan data. Misalnya tentang IQ. Yang ketiga adalah konferensi kasus. Konferensi kasus ini diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan atau wewenang yang tidak sama. Selanjutnya yang keempat itu kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat dilakukan oleh konsulti sebelum berlangsungnya proses konsultasi. Dapat pula dilakukan di tengah proses konsultasi yang berjalan berkelanjutan. Konsultan juga dapat terlibat dalam kegiatan kunjungan rumah. Dalam hal ini, konsultasi yang diperluas dapat terjadi, dapat berfaedah ganda seperti tersebut pada bagian konferensi kasus. Yang kelima adalah tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ini yaitu diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Dan yang keenam itu adalah ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus ini dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlihat dalam penanganannya. Selanjutnya yang F yaitu
operasional layanan. Di sini ada yang namanya perencanaan dan pengorganisasian, yaitu satelan yang lengkap dan komprehensif. Seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dan pihak ketiga serta garis besar permasalahannya. Dan yang kedua adalah pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsulti, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Yang ketiga adalah penilaian, yaitu hasil layanan konsultasi perlu dinilai dalam 5 ranah, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati, dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini ada penilaian segera, yaitu LAISEC, yaitu fokusnya adalah untuk layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah AKURS tadi di atas. LAISEC ini menilai persoalan konsulti yang dapat dari proses konsultasi. Yang B adalah penilaian jangka pendek, yaitu fokus kepada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama unsurnya respon dan dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Nah, setelah itu, yang C adalah penilaian jangka panjang. Sasaran utamanya adalah LAIJAPAN perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, yaitu khususnya berkenaan dengan permasalahan sejak awal, dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dalam konsultan. Selanjutnya yang keempat, yaitu tindak lanjut dan laporan, yaitu hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi yang berikutnya apabila layanan konsultasi ini berlangsung secara berkelanjutan.